Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Francisca Claris. NIM 22132584. Kelas reguler 1A, semester 1. Sebagai tugas video pembelajaran anatomi fisiologi tentang sistem respirasi. Dosen pengampu Bapak Henry Didi Harto, Sarjana Keperawatan, NERS, MPD. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Berkamedis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi. A. Pengertian sistem respirasi. Sistem pernapasan pada manusia adalah sistem menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Dalam proses pernapasan, oksigen adalah zat kebutuhan utama. Oksigen untuk pernapasan diperoleh dari udara di lingkungan sekitar. Alat-alat pernapasan berfungsi sebagai memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Tujuan dari proses respirasi atau pernapasan adalah untuk memperoleh energi. Pada peristiwa bernapas, terjadi pelepasan energi. Organ sistem pernapasan pada manusia ada dua macam, yaitu yang pertama sistem pernapasan atas dan yang kedua sistem pernapasan bawah. Yang pertama sistem pernapasan atas meliputi yang pertama A. Hidung. Mulut hidung berfungsi menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Dan selaput lendir yang ada di dalam rongga hidung berguna untuk mengatur suhu dan kelembapan udara sesuai dengan tubuh. Pada rongga hidung, udara yang masuk mengalami 3 proses, yaitu penyaringan udara, penghangatan udara, dan pengaturan kelembapan udara. Rongga hidung juga memiliki ujung-ujung saraf pembau. Yang ke-B, faring. Faring adalah hulu kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran, yaitu antara saluran yang menghubungkan mulut dan kerongkongan atau disebut saluran pencernaan atau orofaring yang berada pada bagian belakang, dan hidung dan tenggorokan yang dikenal dengan saluran pernapasan atau nasofaring yang berada di bagian depan. Faring pada dasarnya memanjang dari bagian bawah tengkorak manusia sampai ke bagian bawah dari tulang rawan krikoid yang terletak di trakea. Yang ketiga, laring. Laring sering juga disebut sebagai kotak suara dan letaknya berada di persimpangan faring. Laring memiliki 2 pita suara yang bertugas memproduksi suara. Ketika kita berbicara, maka ada udara yang keluar dari mulut. Udara ini lewat melalui pita suara yang berimpit. Akibatnya timbullah getaran. Yang kedua, saluran pernapasan bawah. Meliputi yang pertama A. Trakea. Trakea adalah bagian terpadu dari jalur nafas dan memiliki fungsi vital untuk mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru untuk pernapasan. Trakea atau batang tenggorokan adalah tabung berongga lebar yang menghubungkan laring atau kotak suara ke bronkus paru-paru. Panjangnya sekitar 10 cm dan diameternya kurang dari 2,5 cm. Trakea memanjang dari laring hingga ke bawah tulang dada atau sternum. Dan kemudian membelah menjadi 2 tabung kecil yang disebut bronkus. Setiap sisi paru-paru memiliki 1 bronkus. Yang ke-B, bronkus. Percabangan trakea yang bersambung ke bagian kiri dan ke kanan paru-paru disebut bronkus. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea, tersusun dari tulang-tulang rawan, hanya saja lebih sempit. Susunan tulang rawan pada bronkus juga tidak teratur, yaitu berselang-seling antara tulang dan otot. Bronkus juga berfungsi sebagai penyaring udara, tetapi sifatnya hanya sekedar sebagai penyaring sekunder. Jaringan epitel pada dindingnya menghasilkan lendir yang menangkap kotoran yang ikut masuk bersama udara. Dinding bronkus sama seperti trakea, hanya saja dinding bronkus lebih tipis
jika dibandingkan dengan trakea. Yang ketiga, bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus yang terdapat di batang tenggorokan manusia. Bronkioli merupakan percabangan bronkus tersier ke bronkus, kemudian menjadi tempat percabangan pada alveolus. Yang kedua, paru-paru. Paru-paru atau pulmo merupakan organ pada sistem pernapasan atau respirasi dan berhubungan dengan sistem peredaran darah atau sirkulasi vertebrata yang bernapas dengan udara. Fungsi paru-paru yaitu menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Prosesnya disebut pernapasan eksternal atau bernapas. Paru-paru berperan penting bagi manusia dan hewan. Paru-paru ini merupakan organ vital yang berperan aktif sebagai organ pernapasan dan sistem peredaran darah. Paru-paru memiliki kapasitas maksimal 5,5 liter untuk menampung udara. Paru-paru merupakan organ yang terdapat pada sistem pernapasan atau respirasi dan berhubungan dengan sistem peredaran darah atau sirkulasi. Yang alveoli. Pada paru-paru terdapat kantong-kantong kecil yang disebut sebagai alveolus. Alveolus ini merupakan tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Karbon dioksida akan dialirkan ke alveolus sehingga dapat dihembuskan. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih banyak.